warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Haqqul Yaqin, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Mu'minun yang malam ini di ayat 76. Al-Mu'minun 76 yang diawali dengan kalimat walaqad akhadnahum bil azab. Silakan dicari dan diperhatikan. Dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan solehah semuanya. Bisabati Rasulillah wa bibarakati mu'alim hadha tafsir wa bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Baik hadirin, silakan diperhatikan Al-Mu'minun ayat 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya walaqad dal mati.
qalqalah sughra karena mati asli. Walaqad bukan akhaj, na'udzu billah min jalik, itu adalah kalimat yang keliru. Yang benar na'udzu billah min jalik, bukan na'udzu tapi na'udzu. Akhaz bukan akhaj. Walaqad akhadnahum, mim mati ketemu huruf ba, ikhfa syafawi, ikhfa tapi syafawi, ikhfa di bibir. Bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma, beda lagi, mim mati ketemu waw, bukan ikhfa syafawi tapi idhar, idharkan, jelaskan mimnya, li rabbihim wa ma yatadarra'un hatta idza fatahna 'alaihim baban dza 'adzabin syadidin idza hum fihi mublisun. Hatta idza fatahna 'alaihim, lagi-lagi ikhfa syafawi, mim mati ketemu ba. Satu-satunya hukum ikhfa syafawi itu ketika mim mati ketemu ba. Baban dza'adzabin syadidin idahum, ketemu lagi mim mati ketemu fa, itu idhar, idahum fihi mublisun. Hi tidak menjadi madu silah karena sebelum hi hurufnya mati, yaitu huruf iya, tidak jadi madu silah. Wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Ketemu lagi ladzi, bukan laji tetapi ladzi. Wa huwa alladzi ansha'a lakumus sam'a wal qalqalah sughra karena mati asli, wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Wa huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Ketemu lagi mim mati ketemu fa, ingat hukumnya idhar, jangan diikhfakan. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahari afala taqilun. Bal qalu misla ma qala al-awwalun. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun. Sa bukan lama musun tapi lama usun. Laqad wa'idna, ada dua dal mati, semuanya qalqalah sughra karena mati asli. Laqad wa'idna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Baik hadirin, sampai disitulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Di sini tidak ada wakaf yang sulit, semuanya cukup satu ayat saja. Maka oleh karena itu, mari kita langsung saja baca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. قبل إن هذا. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Di ayat sebelumnya, ayat 75, Allah jelas-jelas mengatakan, walau rahimnahum wa kasyafna ma bihim min durrin, andai kata mereka kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemadaratan yang mereka alami. Apa kemadaratan yang mereka alami pada waktu itu? Minju, kelaparan, asobahum, yang melanda negeri mereka. Kalau Allah atasi dan berikan jalan keluar untuk mereka, maka mereka lalaju fi tughyanihim ya'maun, benar-benar akan terus menerus terombang-ambing di dalam keterlaluan mereka, ay dhalalatihim, kesesatan mereka. Menghadapi orang yang sudah tertutup hatinya seperti Yahudi Israel, itu Allah mengatakan kalimat-kalimat di ayat 75, di ayat 76 dan 100-nya. Kalau manusia mungkin udah keluar kalimat serba salah. Dikasihani mereka, dibelas kasihani mereka, merasa didukung kesesatannya, merasa direkomendasi kesesatannya, merasa dilegalkan kesesatannya. Oleh karena itu coba Allah bertindak lain kepada mereka. Maka walaqad akhadnahum bil azab, dan sungguh kami telah pernah menimpa azab kepada mereka. Ailju, azab kelaparan yang berlangsung lama. Tetapi dengan kelaparan itu malah pamastakan, mereka tidak tawaddu, ayma tawaddu, mereka tidak merendahkan diri dan tidak minta ampunan kepada Allah. Jadi watak orang yang begitu, watak orang yang sudah tertutupi hatinya dengan hidayah Allah, dia diberikan kekayaan malah dijadikan ladang maksiat. Dengan kekayaan yang diberikan Allah, maksiat terus. Diberikan kenikmatan malah tambah jadi, seakan-akan Allah merestui kemaksiatan. Begitu Allah mengingatkan mereka dengan kefakiran, dengan kemiskinan, bangkrut, jatuh usaha dan lain sebagainya, mereka bukan masuk ke masjid, tetapi malah merajalela melakukan kejahatan, ngerampoklah, ngembegallah, malinglah, nyolonglah dan sebagainya. Itulah orang-orang yang sudah tertutup hatinya. Berbeda dengan orang-orang yang sudah dapat hidayah. Ketika Allah uji dengan kemiskinan, dia insya Allah lebih dekat dengan Allah, karena dia merasa butuh Allah. Lebih sering berdoa, lebih sering qiyamul lail, lebih sering melaksanakan sholat sunnah dan lain sebagainya, karena dia butuh pemberian Allah, butuh pertolongan Allah.
Begitu diberikan kekayaan, orang yang sudah di hatinya dapat hidayah, dia malah tidak jauh dari masjid, malah sering ke masjid, dia mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Itu bedanya itu. Jadi diberikan kekayaan, menikmati, mensyukuri, diberikan kemiskinan, dia sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan mereka yang hatinya sudah tertutup, diberikan kekayaan malah dijadikan modal untuk maksiat, diberikan kemiskinan malah dijadikan kesempatan untuk berbuat kejahatan, alasannya karena tidak punya. Nah, itulah yang dialami oleh Yahudi, itulah yang dialami oleh Israel. Sama sekali pamastakanu, mereka tidak tunduk kepada Allah, pada Tuhan mereka, li rabbihim wa ma yatadarrun, dan mereka juga tidak merendahkan diri kepada Allah. Ilallahi biddu'a, yarghabuna ilallahi biddu'a, tidak akan. Jadi kalau Allah saja menganggap sudah sulit, sudah serba salah menghadapi Yahudi, menghadapi Israel, ya apalagi kita sebagai manusia punya cara apa? Makanya sidang-sidang dunia, KTT, PBB dan sebagainya, nggak ada yang didengar, nggak ada. Karena memang hati mereka sudah tertutup. Khatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Maka mudah-mudahan hidayah yang telah Allah tanamkan di hati kita mudah-mudahan tumbuh subur sampai akhir hayat kita masing-masing. Karena sulit mencari hidayah, Pak. Ini juga pertanyaan ini, habis muludan kok jamaah ngaji malah tambah sedikit, pada kemana? Mestinya habis muludan kan dan habis dicas mestinya tambah banyak jamaah itu habis peringatan. Sibuk. Allah. Hatta idza fatahna alaihim baban adzabin syadid, sampai Allah pernah uji mereka masuk, bukakan untuk mereka suatu pintu tempat adab yang sangat amat. Barangkali adab sedikit mereka masih sombong, ditimpa adab yang sangat amat. Apa adab itu? Yauma Badar, ketika mereka melakukan perang Badar melawan Rasulullah. Kalau tidak salah kisahnya, Rasulullah dengan sahabat berjumlah 300 orang, mereka berjumlah 1000 orang. Sahabat Rasulullah hanya membawa senjata 4 tombak, berapa pedang, dan 2 ekor kuda. Kebanyakan berjalan kaki. Mereka bersenjata lengkap, tapi ternyata Allah hinakan mereka. Yang 1000 bersenjata lengkap itu kalah oleh sahabat Rasulullah yang berjumlah hanya 300 dan senjatanya cuman beberapa bilah senjata dalam perang Badar. Sengaja Allah hinakan mereka supaya sadar. Tapi apa yang terjadi mereka setelah dihinakan begitu hina-hinanya? Idzahum bihi mublisun, malah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Emang sulit, emang susah. Semacam pribadi yang tidak dapat hidayah, diberikan kekayaan oleh Allah, pakai modal judi, pakai modal maksiat, ditegur dengan kemiskinan, maling, nyolong, dimiskinkan lagi, ketangkap polisi, malah bunuh diri. Allah. Jadi udah susah udah.
mublisun, mereka menjadi putus asa. Allah. Padahal mereka lupa atau tidak menyadari. Kalau tidak tahu mustahil, mereka tidak tahu. Karena di kitab Taurat mereka juga dikatakan berpuluh-puluh kali bahwa wahwallazi ansha'alakum, Allah lah yang telah menciptakan bagi mereka as-sam'a, pendengaran. Apa bedanya as-sam'a di sini? Pendengaran ya, pendengaran. Di sisi lain, kalau labdiahnya ini di sekolah apa namanya ini, bahasa sekolah, bahasa Arabnya apa? Kuping bahasa Arabnya apa? Udun. Udunun itu kupingnya. Kemampuan kuping bisa mendengar itu as-sam'a itu. Itu beda. Jadi majazan mursalan kalau udun dimaksud alat. Tapi kalau as-sam'a yang dimaksud fungsi. Fungsi udun itu as-sam'a, mendengar. Oleh karena itu banyak yang punya udun tapi tidak berfungsi sam'a. Dan karena ini alat memiliki keterbatasan. Berbeda dengan sam'anya Allah, sami'un. Allah punya sifat sami'un tapi tidak punya sifat udunun. Wujud kidam bako mukhalafatul hadisi qiyamu bi nafsihi as-sami ya. Sami'un basirun. Allah tidak udunun karena Allah tidak punya kuping, karena kuping kebendaan. Tapi Allah punya sifat sami'un, mendengar walaupun tanpa kuping. Karena tidak semua kuping bisa mendengar. Ini bedanya. Majaz. Nah, karena sekali lagi, karena alat udhun itu terbatas, berbeda dengan alat sam'a. Karena Allah mendengar itu tanpa ada alat, maka pendengaran Allah itu tidak berubah, baik mendengarkan kata hati maupun mendengarkan kata mulut. Kedengaran oleh Allah sama, baik mendengar yang dekat maupun mendengar yang jauh. Sam'a Allah sama, tidak ada perbedaan antara jauh dan dekat, baik suara itu keras maupun suara itu pelan. Sami Allah tetap menerima hal yang sama. Beda dengan udhun kita, karena kita mendengar melalui perantara udhun, alat, namanya alat punya keterbatasan. Akhirnya udhun kita bisa mendengar kalau suara itu dekat. Tapi kalau suara jauh masih bisa dengar enggak? Nah, itulah kelemahan alat. Maka Allah tidak punya udhun tapi punya sami. Begitu juga wal absar. Allah menciptakan pandangan. Pandangan yang identik dengan mata. Yang mata bahasa Arabnya apa? Ainun. Ainun mata ini bola mata, ini mata, selengkapnya mata, ini disebut ainun. Walaupun perinciannya nanti lain lagi, ada banyak hal ya, bagian-bagian. Cuman seperangkat ini disebut ainun. Ainun kemampuannya adalah al-absar, melihat. Tapi karena ini alat, tidak semua berfungsi normal. Oleh karena itu banyak yang punya ainun tapi tidak bisa absar karena alat. Ini aja kabel baru berapa bulan, kena alat udah nggak bisa dipakai. Akhirnya saya tambah lagi dengan alat lain. Itu namanya alat keterbatasan. Nah, oleh karena mata kita adalah ainun, kita adalah alat yang memiliki keterbatasan, maka fungsinya terbatas. Mata kita bisa melihat kalau itu benda dekat. Saya lihat
Pointer di tangan saya kelihatan. Karena jaraknya hanya 30 cm. Seandainya pointer ini diletakkan dengan jarak yang 1 kilo, 1000 meter, masih kelihatan nggak? Tidak. Karena kita melihat menggunakan alat yang namanya ainun. Tapi Allah Maha Basir, memandangnya tidak dengan alat. Allahu basirun bima ta'malun. Nah, oleh karena Allah memandangnya tidak dengan alat, tidak melalui alat, maka pandangan Allah tidak terbatas, jauh, dekat, kecil, gede, sama seperti itu. Contoh kita menggunakan basir kita, tidak menggunakan ain kita. Bapak punya rumah di kampung dah. Bapak punya tanah di kampung. Sekarang lihat oleh mata hati Bapak. Lihat oleh mata hati Bapak, tanah Bapak sekian kali sekian. Jarak antara Bapak dengan tanah itu puluhan kilometer, mungkin ratusan kilometer. Karena melihatnya bukan dengan alat ain, tapi melihat dengan basirah, ukurannya kurang nggak dilihat dari mata hati? Enggak. Nah, itu. Karena melihatnya tidak menggunakan alat yang namanya ain, tapi mata hati. Itulah Allah melihat kepada makhluknya, wallahu basirun, tidak dengan pelantara alat ainun, tetapi basirun absar, dengan melihat dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa melihat dengan adanya alat sam'a al-absar, dengan uzun dan ain, bal aufidah, dan juga hati al-qulub. Tetapi di sini gelitik sekali ya. Allah menciptakan mata kita melihat, bisa melihat. Allah menciptakan dan memberikan kuping kita bisa mendengar. Dan Allah menciptakan hati kita bisa berpikir mana benar dan mana salah. Tapi kata Allah, qalilam ma tashkurun. Yang bersyukur dengan adanya pemberian Allah itu manusia hanya qalilan, hanya sedikit, hanya sebagian kecil. Kita buktikan tadi sholat maghrib berapa baris jamaah tadi? 5 baris. Yang hadir ngaji ada nggak 1 baris ini? Maka jangan kaget, karena Allah sendiri yang mengatakan qalilan ma tashkurun. Orang-orang yang didesain untuk mampu mensyukuri nikmat itu hanya sebagian qalil, hanya sebagian kecil. Makna qalil itu sedikit, ditambah oleh Allah dengan firman-Nya dengan qalilan, bukan al-qalilu ma tashkurun, bukan isim ma'rifat tetapi isim nakirah. Apa nakirah? Nakirah itu mengecilkan benda, mengecilkan barang, mengecilkan jumlah. Kalau yang gede saja di nakirah kan menjadi kecil, apalagi ini sudah qalilan, maknanya sedikit, dikecilkan lagi oleh nakirah. Berarti apa? Yang tepat apa kalimatnya? Nah, ini buktinya. Padahal kalau mereka sadari, habis maghrib langsung pulang ke rumah, kira-kira apa yang mereka lakukan? Allah. Kira-kira ada yang HP bisnis dapat nggak keuntungan 1 juta dari maghrib sampai isya? Tetapi orang yang sudah dapat hidayah, maghrib belum di rumah pun, maghrib belum di masjid pun, baru pulang habis maghrib, tetap masuk masjid. Itulah. Jadi ketahuan banget hidayah itu ada di mana. Hidayah itu ada di mana. Yang adzan, yang qomat di masjid, begitu ngaji pulang. Yang nggak ada di masjid, adzan belum ada, qomat belum ada, sholat pun belum ada. Habis sholat baru pulang, nyampe ke rumah, masuk ke masjid taklim. Kenapa? Hidayah.
qalilam ma tashkurun. Lagi-lagi mudah-mudahan hidayah Allah tetap bersama kita. Wa huwallazi dzara'akum fil ardh, dan Allah lah yang telah mengembangbiakkan kita, khalaqakum, menciptakan kita, fil ardi, di muka bumi, wa ilaihi tuhsyarun, dan ingat kita semua akan dikumpulkan, dihimpun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumit. Allah lah yang telah menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia caranya bin nafhi roh fil mudghah, dengan meniupkan ruh di dalam daging kempal, di dalam segumpal daging, dan itu masaknya sudah kurang lebih 120 hari di dalam rahim. Karena penciptaan manusia itu pertama dari sperma 40 hari di dalam rahim, lalu dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian lalu Allah merubahnya menjadi segumpal daging. 3 proses, sperma, darah, dan daging. Kali 4, 3 kali 4 berapa? 120. Maka 100, setelah 120 itu yuhyi ainafir ruh fil mudghah, Allah tiupkan rohnya, maka bayi itu dikandung. Setelah 4 bulan itu baru ada gerakan. Di bawah 4 bulan tidak ada gerakan. Maka kalau kita punya saudara, punya tetangga dan sebagainya yang mengaku hamilnya baru 1 bulan, 2 bulan, tapi bayinya sudah bergerak, itu pengakuan yang dusta, bohong. Nggak ada bayi bergerak baru 1 bulan, nggak ada. Kan banyak sekarang kawin 1 bulan kemudian lahir, bohong kawin. Atau mungkin pakai jalan tol ya, cepat. Wa yumit, dan Allah yang mematikan, walahu ikhtilaful lail, dan hak Allah lah menggantikan siang dan malam. Bisiwan, dengan adanya gelap di malam hari, wal bayad, dengan adanya terang di siang hari, wa ziyadah, dengan adanya tambah panjang hari, wa nuqsan, dengan adanya kurang jumlah hari. Jadi kadang-kadang hari itu sampai jam 6 lewat baru maghrib, kadang-kadang jam 6 kurang sudah maghrib. Itu ziyadah wa nuqsan, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang. Sekarang kurang ya, dohor aja belum jam 12 sudah dohor. Apalah takilun, apakah kalian tidak berpikir bahwa begitu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya? Jadi hakikatnya mati dan hidup itu udah ditakdirkan oleh, itulah memang sebenarnya Allah begitu. Hakikatnya Allah yuhyi wa yumit, wala ikhtilaful lail wan nahar, afala ta'qilun. Nah, begitu dikatakan begitu, bal qalu misla kama qala walut, jawaban mereka seperti jawaban pendahulunya. Apa mereka bilang? Qalu aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman, masa iya kalau kita sudah mati, daging kita sudah busuk, tulang belulang kita sudah hancur, masa kita bisa dibangkitkan lagi? Ya Allah, itu otak yang masya Allah dangkal banget ya. Padahal kalau kita berpikir normal, mereka menciptakan ulang itu lebih gampang daripada menciptakan awal. Pabrik listrik mencetak listrik, ribuan listrik gampang karena sudah ada cetakannya.
Edison dulu menciptakan listrik itu hampir 1000 kali gagal. Artinya mereka menciptakan ulang lebih gampang daripada menciptakan awal. Allah menciptakan dari awal aja mampu, ya apalagi cuman mengulang. Pak, gampang bagi Allah. Cuma mereka nggak berpikir. Apa mereka bilang? Walaqad u'ida nahnu. Itu kami, bapak kami telah dijanjikan dulu bangkit dari kubur, bangkit kubur min qablu, sebelumnya itu. Tetapi ternyata in hada illa asatirul awalin, kalimat-kalimat kebangkitan kubur itu hanya dongeng belaka, karena sampai sekarang belum ada yang bangkit dari kubur. Astagfirullah. Maka timbul pemikiran mereka, keyakinan mereka dengan reinkarnasi. Jadi sebenarnya tidak ada kebangkitan dari kubur. Manusia adalah setelah mati hidup lagi, cuman berbeda fisik, berbeda sifat, berbeda alam. Itu reinkarnasi. Bahkan Allah di ayat sebelumnya, "Qul liman fil ardi limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Tapi kalau ditanya begitu, mereka pasti jawabannya sayaquluna lillah. Pasti Allah. Sebagaimana kita alami, semaksiat apapun, sedurjana apapun manusia, sekeji apapun manusia, kalau diuji oleh Allah, kalau kebakaran, itu nyebutnya siapa? Walaupun nggak pernah sholat, tapi ketika kebakaran teriaknya sama Allah juga. Aneh. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.